Tayangan ini hanya berisi khotbah ibadah raya. Segmen-segmen lain dari ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Di gereja kami memiliki serangkaian ibadah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah umum pukul 6 pagi. Ibadah umum yang kedua pada pukul 4 sore. Puji Tuhan, mari firman Tuhan bicara tentang minyak pengurapan. Minyak pengurapan, saudara. Ayatnya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, walaupun tidak langsung berhubungan dengan kata minyak. Kita lihat nanti, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita, garis bawah ini, mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya baca lagi, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, garis bawah itu, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu, bicara tentang mengenal Allah, ya, mengenal Tuhan atau pengenalan akan Allah, ini ada hubungannya dengan Injil Yohanes. Waktu Yohanes berkata bahwa, saudara, bahwa seperti carang itu melekat pada pokok anggur yang benar, ya, ada perhubungan di situ, ada relationship di situ antara pokok anggur yang benar dengan carangnya, maka carang itu akan berbuah lebat, ya. Jadi ada relationship antara pokok anggur dan carang. Dan saudara, ini ada hubungannya dengan kata mengenal, ya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa mengenal, istilah mengenal di dalam Alkitab, saudara, itu dipakai untuk menjelaskan keintiman. Saya ulangi lagi. Istilah mengenal, to know dalam bahasa Inggris. Ya, kita mengenal, saudara, ya. Itu maksudnya adalah, saudara, bicara atau mau menjelaskan tentang keintiman atau saling bergantung, saudara, seorang kepada yang lain, tapi dalam hal ini, saudara, keintiman antara suami istri, ya. Jadi mungkin sedikit berbeda, saudara. Istilah mengenal di dalam Alkitab, saya tekankan lagi, seperti saudara membangun keintiman atau membangun keadaan saling bergantung satu kepada yang lain antara suami istri. Dan saudara, kita tahu kalau suami istri intim, ada kehidupan yang dihasilkan, amin. Ada kehidupan yang dihasilkan, ada buah, ya. Demikian juga, saudara, kalau kita melihat, kalau Alkitab bicara tentang mengenal Tuhan, maka kata itu mengandung ide yang lebih daripada sekedar mendapat informasi. Ya, seringkali kan kalau kita katakan, oh, saya mengenal Tuhan, ya. Saudara, itu bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Saya mendapat informasi mungkin lewat pelajaran Alkitab, lewat khotbah, dan saudara pendeta menyampaikan firman Allah dengan data-data Alkitab, dan saudara mendapat informasi, masuk informasi, oh, Allah adalah Yehova Yireh, Allah adalah, dan seterusnya, dan informasi-informasi yang diberikan bukan cuma sekedar itu. Kalau saudara berkata saya tahu Allah, saya mengenal Allah, bukan hanya mengumpulkan informasi yang saudara dengar dari YouTube, dari khotbah, dari membaca Alkitab, itu informasi. Tapi bukan cuma itu mengenal, saudara. Sekali lagi, mengenal adalah bicara tentang keintiman. Mengenal itu berbicara tentang, saudara, pewahyuan, saudara, pewahyuan kebenaran daripada Allah itu yang masuk dalam hati saudara, yang masuk dalam hidup saudara melalui Roh Kudus. Dan saudara, itu menyatukan kita seperti carang dengan pokok anggur yang benar. Dan carang-carang yang tinggal, menyatu, manunggal, bersekutu dengan pokok anggur yang benar, itulah Yesus Kristus, akan menghasilkan apa? Buah, ya. Jadi ada keintiman seperti keintiman suami istri, saudara. Intim mereka, connect mereka, bukan cuma sekedar connect, tapi mereka menyatu, dan ujungnya ada anak, ya kan? Ada bagaimana? Ada sesuatu kehidupan yang dihasilkan, ada buah yang dihasilkan. Sama saja, saudara, seperti carang-carang itu tinggal dalam pokok anggur yang benar itu, dan carang itu mengambil semua zat kehidupan yang ada di dalam
pokok anggur yang benar itu saat kehidupan disedot, diambil, ujungnya apa? Bukan batangnya yang berbuah, tapi carang-carang itu yang sudah mempunyai persekutuan, intimasi. Ya, saudara mengenal sebuah pengenalan, akan ada buah. Dan ada ayat selanjutnya berkata bahwa tanpa aku, kata Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat saudara lakukan. Kita nggak mungkin bisa berbuah, saudara, tanpa ada persekutuan dengan Dia, pokok anggur yang benar. Ada relationship yang Alkitab katakan di 1 Yohanes 2:3 bahwa kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah, saudara, seperti suami dan istri saling mengenal dalam satu pengenalan yang intim dan mendalam. Saya katakan dalam setiap upacara pernikahan, saudara, waktu itu perempuan, ya, wanita itu calon istri masih memakai apa namanya? Apa tuh? Slayer gitu, orang Belanda bilang, penutup wajah, ya. Ya, dan saya katakan kepada si suami, ya, Anda sudah mengenal berapa lama istrimu? Anda sudah tahu berapa lama? Oh, lewat pergaulan, mungkin sudah tunangan 5 tahun. Tapi saya katakan belum kenal sepenuhnya. Ya, kamu belum tahu jero aja kayak apa ini suami dan istrimu. Nah, sekarang Andalah dari seluruh pria di muka bumi ini yang berhak membuka ini, karena Andalah suaminya. Jadi ada upacara dibuka, saudara. Dan di situ terjadi intimasi. Saya suruh mereka, ya, mencium, ya, si suami akan mencium dahi daripada istrinya. Dan saudara, terbentuklah sebuah keintiman. Keintiman suami istri itu sangat dalam, Bapak Ibu. Dan itu akan menghasilkan kehidupan, akan menghasilkan buah. Oke, saudara. Nah, sekarang saudara, jadi saudara, ujung-ujungnya adalah mengeluarkan buah. Artinya kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Kita akan jadi orang Kristen yang produktif kalau kita membangun intimasi, keintiman seperti suami dengan istri, antara kita gereja Tuhan pengantin wanita, Kristus dengan Dia pengantin pria. Nah, Allah mencari buah di dalam gerejanya, dan kita mau jadi orang Kristen yang produktif. Saudara, sekali lagi saudara mengenai, kita harus mengenal, dalam tanda kutip itu mengenal akan Allah. Mari kita lihat satu kisah di Sakaria pasal yang keempat. Ya, Sakaria pasal 4, kita hanya baca 2 ayat saja, tapi saya berikan latar belakang dari kitab Sakaria, Bapak Ibu. Latar belakang sejarah dari kitab Sakaria itu berhubungan dengan pembangunan Ka'bah Allah, ya, oleh orang-orang Yahudi yang sudah pulang kembali ke Palestina setelah 70 tahun penawanan Babilonia, ya. Mereka ada sisa yang pulang kembali atas titah Tuhan, atas campur tangan Tuhan. Ada sisa daripada bangsa Yahudi yang gak betah terus tinggal di tanah pembuangan. Mereka dipimpin Tuhan, pulang kembali ke tanah Palestina. Mau ngapain, saudara? Mereka balik pulang, mereka sudah bertobat. Mereka tidak mau lagi menyembah berhala, sebab penyembahan berhala membawa kehancuran dalam kehidupan bangsa Israel. Sekarang mereka pulang dengan satu semangat baru, dengan satu visi baru. Mereka pulang mau membangun kembali Ka'bah yang sudah hancur dan runtuh itu. Mau membangunkan kembali. Dan saudara perlu mengerti bahwa pemimpin pemerintahan pada saat itu adalah yang namanya Zerubabil. Ya, Zerubabil ini mungkin adalah seorang pemimpin orang Yahudi, tapi yang lahirnya di tanah Babil, namanya Zerubabil. Dia lahir pada masa pembuangan. Dia dipercayakan oleh Tuhan untuk saudara memimpin pulang saudara sisa bangsa Yahudi. Nanti ada beberapa pemimpin, ada Esra juga, ada Nehemia juga. Tapi sekarang pemimpin politik, pemimpin pemerintahan. Politik ini dalam tanda kutip, ya, bukan politik kotor, kita nggak ngomong soal itu, saudara. Tetapi saudara, ini pemimpin pemerintahan yang Tuhan percayakan waktu bangsa Yahudi kembali pulang ke tanah Palestina. Tidak seberapa jumlah mereka, adalah Zerubabil di situ. Dan saudara, Allah bermaksud memakai Zerubabil untuk mewujudkan kerinduan itu untuk membangun rumah Allah, rumah ibadah. Dan saudara perlu mengerti bahwa dalam kehidupan bangsa Yahudi itu rumah Allah, rumah ibadah adalah sentral kehidupan mereka. Ya, mereka jadikan ini rumah Allah bukan hanya sebagai simbol, tapi ini sentral kehidupan peribadatan daripada bangsa Yahudi. Jadi mereka pulang ke tanah Palestina, yang mereka harus bangunkan ini Ka'bah Allah. Dan saudara, dan Allah punya rencana memakai Zerubabil. Ya, Tuhan mau memakai dia untuk pembangunan Ka'bah ini. Dan ini pun diyakini oleh Zerubabil, saudara. Tapi kan kita tahu proses pembangunan ini nggak lancar. Ya, Tuhan punya rancangan,
Dia sudah antar pulang umatnya, tetapi mau membangun saudara satu sentral pujian penyembahan di tanah Palestina kembali yang sudah hancur 70 tahun yang lalu dibakar oleh Babilonia. Tetapi waktu pembangunan itu mau dilaksanakan, saudara sempat stuck, sempat mandek, dan ini bikin Zerubabel mungkin frustrasi sebagai pemimpin, ya. Dia frustrasi saudara, dan ada hambatan, maksud saya 14 tahun. Ini pekerjaan mangkrak, ya. 14 tahun pembangunan Ka'bah Allah saudara, itu macet. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam kitab Hagai, rupanya orang-orang Yahudi lebih memperhatikan diri mereka sendiri, lebih memperhatikan rumah-rumah mereka sendiri, saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu, Zerubabel mungkin merasakan kekecewaan, merasakan mungkin keraguan-raguan, bisa enggak ini proyek, bisa enggak ini pembangunan rumah Allah selesai. Dan saudara, Tuhan tidak melupakan hambanya, Tuhan tidak melupakan anaknya, saudara. Dan kita tahu kisahnya, saudara, Allah mengutus seorang nabi, atau dua orang nabi tepatnya, itu Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Tapi pada pagi hari ini kita akan memperhatikan Nabi Sakaria diutus Tuhan untuk bicara kepada Zerubabel, ya. Nah saudara, Nabi Sakaria mau menguatkan kembali Zerubabel melalui visi yang dilihat di pasal 4 ini. Di pasal 4 ini. Dan saudara, mungkin bisa diberikan gambaran visinya saudara, ya. Boleh gambarnya, satu gambar itu ditampilkan, ya. Ini aneh memang kalau kita melihat saudara, ya seperti ini. Ini visi yang dilihat oleh Nabi Sakaria, yang dia mau sampaikan kepada si Zerubabel, ya. Ada 7 kandil emas itu saudara, 7 kandil emas, kemudian ada pohon zaitun di kiri dan kanan saudara, dan dari pohon zaitun itu ada minyak yang katanya seperti emas, seperti cairan emas. Itu minyak mengalir melalui, ada pipa-pipa di atas itu saudara, mengalir memasuki ke 7 kaki dian emas itu, sehingga itu terus menyala, itu kaki dian. Jadi kaki dian ini yang terus menyala karena mendapat suplai minyak dari satu sumber yang ada di atas itu. Ada sumber-sumber itu kayak apa namanya, piring-piring begitu saudara. Tapi yang berhubungan dengan apa namanya, pohon zaitun yang menyalurkan satu cairan emas, semuanya dari emas, ya. Kaki diannya dari emas, sumbernya di atas itu juga dari emas, dan ada pipa emas yang mengalirkan cairan emas. Dari mana? Dari 2 pohon zaitun yang ada di kiri dan kanan. Ini visi, ya. Dan saudara, jadi ke-7 pelita ini mendapat supply, mendapat aliran minyak dari tempat minyak itu yang dari emas, sehingga dapat terus menyala, saudara. Nah, Sakaria bertanya saudara kepada malaikat yang memberikan penglihatan ini. Dia tanya, ini apa artinya semua ini? Dia nggak ngerti, saudara. Sebagaimana kita juga nggak ngerti tuh, lihat gambar ini kita pikir apa ini, ya. Sakaria tidak mengerti dan dia bertanya apa artinya semuanya ini, dan dijawab. Perhatikan jawabannya adalah jawaban yang merupakan ayat emas kita gereja Pantekosta di Indonesia, atau semua orang-orang Pantekosta. Kita baca saudara, Sakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini jawabannya. Ya, jawaban yang sangat terkenal di kalangan umat Pantekosta. Sakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, ini malaikat, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Sampai sekian aja. Saudara, coba saudara tempatkan diri saudara dalam seperti seorang Zerubabel, saudara. Jadi kita melihat dalam penglihatan ini, sebagaimana 7 pelita itu tidak bisa mati, terus menyala. Kenapa saudara? Karena tetap connect, tetap mempunyai hubungan dengan sumber minyak tadi. Gambarnya tetap ditampilkan saja bro, ya. Ditampilkan terus, jangan Jadi sebagaimana 7 pelita itu tidak bisa mati apinya. Kenapa? Karena connect terus, gambarnya ditampilkan. Di connect terus saudara dengan sumber minyak, ya.
yang ada di atas. Sumber itu tidak ada habisnya, sama berhubungan lagi dengan 2 pohon zaitun itu. Nggak ada habis-habisnya, saudara. Ya, jadi ini kalau kita lihat kaki Dian itu seperti kalau yang di tengah itu pokok, pinggir-pinggirnya itu carang-carang. Ya, dan itu melekat, ada persekutuan, ada hubungan, saudara. Dan ada mengalir dari pipa emas itu cairan emas. Yang bicara apalagi bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Nah, saudara perlu mengerti bahwa tadi kita sudah lihat bahwa si ini lagi stres. Zerubabel di tengah pergumulannya, di tengah saudara keadaan yang tidak berpengharapan, sebab dia seorang pemimpin. Dia kepingin saudara membangunkan Ka'bah Allah sebagai sentral kehidupan peribadatan orang Israel, saudara. Tetapi macet di tengah jalan. Ya, macet di tengah jalan, saudara. Dan datanglah berita yang diberikan Tuhan kepada Zerubabel melalui Zakaria. Di tengah pergumulan dan peperangannya, saudara, visi yang Nabi Zakaria berikan adalah, saya simpulkan begini. Ya, dia seakan-akan bilang kepada Zerubabel, Zerubabel, aku, Tuhan, mempunyai minyak pengurapan yang tidak ada habis-habisnya. Itu maksudnya. Aku mempunyai minyak pengurapan yang tidak ada habis-habisnya. Dan api rencanaku itu tidak akan pernah dipadamkan. Aku akan menyelesaikan apa yang aku sudah mulaikan. Dan semua rencanaku akan terwujud dalam kehidupanmu walaupun ada tantangan. Semua rencana yang aku punya di dalam hidupmu akan terwujud walaupun engkau menghadapi tantangannya apa tadi? Ada gunung besar. Gunung besar yang seperti petantang petenteng di hadapan Zerubabel mau menghambat proyek pembangunan ini, saudara. Walaupun ada gunung besar, dikatakan gunung itu akan menjadi rata di hadapan engkau, Zerubabel. Hebatnya Zerubabel bukan karena dia hebat, tapi dikatakan karena bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Rohku. Oleh Rohku semua itu bisa jadi. Dan ini berlaku, ini ayat mas gereja Pantekosta, saudara. Bukan dengan keperkasaan saudara. Saudara akan dibawa kepada satu saat di mana saudara akan mentok dan tidak tahu mau berbuat apa lagi, saudara. Tapi saudara tahu Tuhan punya rencana dalam hidupmu, dan saudara, Allah memberikan pemandangan ini, Allah memberikan visi ini bahwa aku mempunyai sumber yang luar biasa, sumber yang di dalamnya saudara dibuat dari emas, pipanya itu dari emas, kemudian aliran saudara, cairan yang di dalam juga dari emas. Itu semua bicara Tuhan, saudara, tentang persekutuan kita dengan segala sumber kuasa. Siapa itu? Yesus. Nah, kita sedang memperingati, saudara, atau sedang berdoa 10 hari untuk membangun keintiman, untuk membangun persekutuan dengan Yesus. Dan apa yang kita harapkan? Dia punya sumber yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Dia punya sumber yang tidak dapat dibatasi oleh, dan saudara mungkin sedang menghadapi seperti Zerubabel, saudara stres, saudara tidak tahu harus berbuat apa. Dan saudara tahu bahwa ini harus ada campur tangan Allah di dalamnya. Dan Allah memberikan visi ini, aku mempunyai sesuatu yang engkau harus percaya dan berharap. Engkau harus membangun keintiman. Engkau harus mengenal aku lebih dalam lagi, supaya terjadi keintiman itu, dan waktu keintiman itu terjadi lewat persekutuan engkau denganku, maka cairan emas itu akan mengalir dan hidupmu akan berhasil. Hidupmu akan berbuah. Gunung memang akan ada, saudara. Saya tidak menyangkal gunung itu akan ada, ya. Tetapi itu akan menjadi rata di hadapan hadiratmu, saudara, bukan karena engkau hebat, tapi ada urapan Allah dalam hidupmu. Bapak Ibu, ini yang saya mau tekankan di gereja kita, ya. Kita perlu asupan suplaian daripada minyak emas itu, saudara. Ini minyak emas. Mungkin saudara pikir minyak apa? Ini minyak luar, ya, emas dalam Alkitab bicara tentang keilahian Allah. Keilahian Allah yang berkuasa, yang luar biasa itu mau masuk dalam hidupmu, mau bekerja di dalammu, mau membuat kehidupanmu berhasil, saudara. Mau membuat semua rancangan Allah gak mandek di tengah jalan.
Tapi berhasil. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan juga buat gereja kita GPD Elohim. Tapi saya mau katakan, kalau tanpa intimasi, tanpa persekutuan dengan sumber, segala sumber itu yang digambarkan di sini, nggak ada gunanya, saudara. Sebab tanpa aku, kata Tuhan, tidak ada satupun yang dapat engkau lakukan. Jadi saudara, kita melihat bahwa ada satu sumber yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Jangan, buat saya begini saudara, jangan saudara yang sudah penuh Roh Kudus jangan puas. Oh, saya udah penuh Roh Kudus, lantas saudara berhenti. Salah, saudara. Sebab ada sumber yang tidak pernah di situ. Ada satu sumber yang dihubungkan dengan kita melalui satu pipa emas yang di dalamnya ada cairan emas. Saudara, ini penting sekali. Ada satu sumber yang tidak ada habis-habisnya, ya saudara, untuk mewujudkan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Kita perlu sumber ini. Ya, saudara mengenal Allah dengan janji-janji lewat apa yang saudara pelajari. Belum cukup itu. Sebab pengenalan di sini adalah seperti sebuah hubungan antara kita dengan Kristus. Satu hubungan intim yang akan menghasilkan kehidupan, yang akan menghasilkan buah, saudara. Dan saudara ingat tentu perumpamaan Tuhan Yesus. Tidak perlu baca, saudara, di Matius pasal 25. Ya, ini terkenal banget. Matius pasal 25 tentang 10 anak darah, ya kan? Ada 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh, saudara. 10 anak darah ini bersiap untuk menyambut, perhatikan, dan mengeluk-elukan pengantin pria yang datang itu, mau menjemput mempelainya. Dan mereka masing-masing memperlengkapi diri dengan apa, saudara? Mereka masing-masing mempunyai pelita dengan minyak, sama dengan itu. Ada pelita, saudara. Di sini ada 7 pelita. Ini gambaran gereja Tuhan. Tapi masing-masing kita, saudara, seperti 10 anak darah ini, terserah, saudara. Saudara mau masuk yang mana? Kelompok yang bijaksana atau kelompok yang bodoh. Tapi pada awalnya mereka semua punya pelita. Pelita mereka menyala. Kenapa menyala? Pasti di dalam pelita tersebut ada minyaknya, sehingga membuat pelita itu menyala, saudara. Cuma kan kita tahu dalam perumpamaan Yesus ini, saudara, karena itu pengantin kok lama datang. Sampai tengah malam belum datang juga, saudara. Sampai dikatakan 10 anak darah itu ketiduran semuanya. Yang bodoh tidur, yang pintar juga tidur. Dan singkat cerita, saudara perhatikan, masing-masing mempunyai pelita dengan minyak. Dan Yesus berkata bahwa 5 anak darah yang bijak, perhatikan ini, saudara boleh baca sendiri. 5 anak darah yang bijak mempersiapkan, saudara, diri mereka untuk menyambut kedatangan sang mempelai itu dengan apa? Mereka punya minyak cadangan, artinya mereka punya supply yang cukup di dalam pelita mereka, ya. Mereka mensuplai diri mereka dengan minyak, sehingga apa? Sampai tengah malam itu, ya, walaupun mereka sempat ketiduran, tapi pelita mereka terus nyala. Gitu loh. Sementara kita lihat 5 anak darah yang bodoh, begitu bangun, saudara, ada suara, tengok, tengah malam, saudara, tengok pengantin laki-laki datang, mari engkau menyambut mereka, menyambut pengantin laki-laki itu. 10-10-nya bangun kaget, dan masing-masing kalau kita lihat membereskan pelita mereka, ya, membereskan pelita mereka, ya. Dan ada perbedaan, saudara. Yang bijaksana karena mereka mempunyai sumber, ada serepnya, ya, seperti itu tadi gambar ini. Mereka selalu membangun dan berhubungan dengan sumber itu, tidak pernah habis, sehingga minyak itu tetap ada. Lewat intimasi, lewat persekutuan, lewat perhubungan itu, maka minyak itu mengalir di pipa emas. Cairan emas itu terus mengalir, saudara. Minyak Roh Kudus, keilahian Allah terus mengalir, dan itu api terus menyala sampai tengah malam. Sementara yang bodoh nggak ada ini. Mereka cuma punya, saudara, ya, minyak ada dan sempat menyala, tapi saudara nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa?
Mereka tidak mensuplai terus diri mereka. Ini yang menjadi persoalan. Mereka tidak mensuplai terus diri mereka dengan sumber itu. Sehingga di tengah jalan waktu tengah malam, saudara, ya dulu saya pikir waktu saya sekolah kita, oh Tuhan Yesus nggak pernah sampai tahun 2000 udah datang, betul. Sebab itu yang diajarkan, digembar-gemborkan saudara di sekolah kita. Mendengar itu saya merinding sendiri. Gak bakal lewat tahun. Ternyata sekarang udah 2025. Tuhan juga belum datang, saudara. Adakah lantas orang yang berkata, aduh ini salah kali ini. Ya Tuhan gak bakal datang kali. Dia udah lupa sama kita. Dan banyak anak Tuhan jadi berleha-leha dan lupa, saudara. Hati-hati ini. Ya, itulah sebabnya saudara, pada pagi hari ini, manakala kita sedang memperingati sudah kenaikan Yesus ke sorga, dan waktu dia naik ke sorga, dia diberikan saudara oleh Allah Bapa perjanjian kepenuhan Roh Kudus, dan dia saja yang sanggup memenuhi saudara kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara bersekutu, saudara hubungi dia itu, ya saudara, Yesus di dalam sorga. Jadi saudara begini saudara, ya 5 anak orang yang bodoh waktu melihat pelita mereka sudah mau mati, saudara. Mereka mulai berseru dan minta kepada 5 yang pintar, yang pelitanya terus menyala, tolong dong bagiin minyaknya sama kami. Engkau kok menyalanya terus, minyakmu seperti berkelimpahan, bagi dong sama kita, kita udah mau habis ini, kita sudah mau mati. Sebab kalau mati kita gak bisa masuk dalam pesta perjamuan kawin daripada sang pengantin itu yang sudah kedengaran suaranya mau datang. Elu kan itu pengantin mau datang. Apa maksudnya, saudara? Saya mau bilang begini, kalau sampai kepada pengalaman spiritual, kepenuhan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, kita nggak bisa bersandar kepada minyaknya orang lain, Bapak Ibu. Suami nggak bisa bersandar, yang penting istriku, kamu yang pergi ke gereja dah, ya. Aku cari duit, ya. Kamu yang pergi ke gereja, kamu berdoa untuk aku, kamu, ya tentu itu boleh-boleh, bisa saja seperti itu. Tetapi itu tidak ideal, itu bukan maksud Allah. Sebab pengurapan minyak itu untuk bertahan sampai ke akhir zaman, menantikan saudara Yesus sebagai mempelai. Pria itu nggak bisa di-share. Anak nggak bisa berharap kepada papanya, Pak. Ya kami orang tua pasti akan berdoa untuk anak-anak kita, itu tugas kita. Suami istri akan saling bergantung, saling berdoa, ya satu sama lain. Tetapi sekali lagi saudara, ayat ini membuktikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa masing-masing bertanggung jawab. Sebab masing-masing kita punya pelita, itu pelita kita sendiri. Pelita saya bukan punya istri saya, pelita istri saya bukan punya saya. Dan masing-masing kami bertanggung jawab. Garis bawah ini, bertanggung jawab untuk menyala terusnya pelita itu. Kita tidak bisa bersandar kepada minyak urapan orang lain, saudara. Nah, sangat menyedihkan kalau ada orang yang tidak mengerti perlunya minyak Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka berharap nanti orang lain sajalah, saya mah, ya saya nggak mau fanatik kayak gitu tuh, orang fanatik yang penuh Roh Kudus tuh orang fanatik tuh katanya. Siapa yang fanatik, saudara? Kita butuh, kita perlu. Saya mau cuma bilang begini, jangan sampai kita tidak siap. Sebab pengantin memang terlambat datang, 2025 ya belum datang juga dia itu. Saya nggak tahu, saya tidak bisa menentukan waktu. Ya, cuma Bapa dan saya yakin Tuhan Yesus sudah tahu sekarang ini, dia di sorga, dia sudah tahu, saudara. Sebagai manusia dia nggak tahu, tapi jangan lupa dia juga Allah yang sekarang sudah di sorga, dia udah tahu kapan ya, kedatangannya. Kita nggak tahu. Kita belum tahu, tapi tanda-tandanya kita sudah lihat. Jaga pelitamu jangan padam. Jaga minyak itu lewat intimasi persekutuan dengan Tuhan, jangan habis di tengah jalan, saudara. Kenapa? Karena kita akan masuk sebuah pesta besar di zaman akhir ini, yang saya sebut sebagai pesta pernikahan anak domba Allah.
Jadi ada tanggung jawab kita masing-masing untuk memelihara pengurapan itu dalam diri kita. Saya mau katakan bahwa dunia bertambah gelap dan bertambah gelap. Dunia sekarang ini tidak stabil secara ekonomi, tidak stabil secara keuangan, tidak stabil secara keamanan, tidak stabil secara geopolitik, dan peperangan terjadi, saudara. Gak stabil dunia ini. Seakan-akan saya sudah katakan, seperti Tuhan mau bangunkan wake up call. Ini aku sudah mau datang. Sudah di ujung pintu belakang, sudah mendengar suara itu. Tengoklah, pengantin mau datang itu. Persiapkan pelitamu, 10 anak darah bangun semuanya. Tetapi saudara yang bodoh bingung karena pelitanya plep. Mau mati itu pelita. Kenapa? Mereka tidak sama dengan yang bijaksana. Karena yang bijaksana, sekali lagi, sudah membangun terus keintiman itu dengan Tuhan, sehingga minyak itu selalu mengalir, selalu mengalir. Adalah tanggung jawab saya dan saudara untuk memelihara pengurapan itu. Sebab nyatanya minyak itu bisa habis loh. Kenapa? Nggak pernah diisi sih. Dia habis, tadinya penuh tapi habis tengah jalan. Saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kemudian apa? Kita harus mengangkat pelita itu. Untuk apa? Supaya sekitar kita terang. Amin. Mari mereka yang penuh dengan Roh Kudus mengangkat pelita itu, menerangi keadaan gelap yang akan semakin gelap di sekitar saudara. Saudara, saya dan saudara kita gereja Tuhan mustahil menjadi terang kalau tidak ada api Tuhan menyala dalam hidup kita. Api itu menyala, jangan katanya ditaruh di bawah gantang atau ditaruh di tempat yang lain, tapi harus ditaruh di atas kaki pelita kayak itu, lantas diangkat tinggi. Kita bercahaya di tengah kegelapan dunia ini, saudara. Itulah gereja Pentakosta, saudara. Itulah gereja yang percaya kepada peranan firman Allah dan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Angkat pelita itu. Tapi mau diangkat apa kalau pelitanya mati? Saya mau jadi bagaimana kalau pelita saya mati? Saya gak mau. Saya berdoa, Tuhan, isi kehidupanku terus. Saudara yang belum penuh Roh Kudus, minta supaya Tuhan mengisinya dan sudah menyala. Saudara yang sudah penuh Roh Kudus, jangan cepat puas. Oh, saya sudah penuh Roh Kudus 30 tahun lalu. Bagaimana sekarang? Pertanyaannya, bagaimana sekarang, saudara? Apakah api itu masih menyala? Apakah masih berkobar atau sudah melempem? Oh, saya tidak mau demikian. Saya berdoa, Tuhan, aku rindu kegerakanmu kembali menyapu gereja ini. Aku rindu kegerakanmu menyala, api itu menyapu dan melalui kehidupan kami, mungkin para pemimpin terlebih dahulu, saudara. Dan itu terus turun kepada jemaat Tuhan. Ya, kalau pemimpinnya nggak mau, saudara, mari jalan sendiri. Kalau pemimpin tidak mau berikan contoh untuk bagaimana intimasi dengan Tuhan, so memang kita tidak bisa bagi-bagi ini. Saya cuma menghimbau sidang jemaat, mari ambil waktumu, mari cari Tuhan. Saudara, saya tidak akan panjang dengan firman Allah pagi hari ini. Pertanyaan yang terakhir ini, saudara, bagaimana kita memelihara? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana kita memelihara pelita kita supaya terus menyala? Tadi saya sudah singgung tentang intimasi. Tapi bagaimana praktikalnya supaya pelita itu terus menyala? Simple, saudara. Ini kita sudah bahas bolak-balik, tapi saya mengingatkan lagi 2 hal. Inilah peranan firman Allah dan kehidupan doa. 2 hal. Peranan firman Allah dan kehidupan doa kita. Firman Allah dalam hidup saya bagaimana? Dan doa saya bagaimana, saudara? Artinya begini, firman Allah itu bicara tentang makanan, asupan rohani, makanan, mana rohani, firman Allah. Kehidupan doa itu nafas. Jadi 2 hal ini, makanan dan nafas. Sebut 2 hal nih, makanan dan nafas, 2, 3. Kurang mantap, 2, 3. Makanan dan nafas, saudara. Ya. Roh Kudus memberikan makanan kita melalui firman Tuhan. Amin, saudara. Firman itu
Kita bisa makan dan menjadi berkat kalau dihidupkan dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi Roh Kudus memberi makan kita melalui firman Tuhan, dan Roh Kudus juga seperti nafas saat saudara bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita. Itu doakan nafas, saudara. Jadi dua hal ini, saudara. Roh Kudus memberikan makan kepada kita melalui firman Tuhan, dan Roh Kudus juga seperti nafas saat kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Dan itu, sekali lagi, itu akan membuat pelita itu terhubung dengan pipa emas, dan cairan emas itu akan mengalir dari sumber yang di atas itu. Dan pelita, saudara, akan terus menyala. Kenapa? Karena disuplai senantiasa dengan minyak itu. Sama seperti carang menempel pada pokok anggur yang benar, dia akan berbuah-buah. Amin, saudara. Pagi hari ini kita pun akan bersekutu dengan Yesus lewat makan dan minum perjamuan kudus.